Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita bahas struktur organisasi dari Shadow Garden atau susunan kedudukan mereka saat ini dan juga sekalian ngomongin para numbers atau para anggota yang dudukannya di bawah langsung 7 anggota utama. Jadi organisasi Shadow Garden saat ini kan sudah sangat besar dan punya anggota yang sangat banyak atau tepatnya lebih dari 600-an. Fokus mereka juga bukan hanya ke pertarungan dan menyelamatkan para kerasukan saja, tapi juga di bidang ekonomi, sains, spionase, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, tentu tujuh anggota utama seperti Alpha, Beta, Gamma, dan yang lainnya akan sangat disibukkan jika hanya mereka yang langsung mengurus semua itu. Makanya dibentuklah squad numbers yang kedudukannya di bawah langsung Seven Shadows dan mereka punya kedudukan di atasnya para anggota biasa. Walaupun sejauh ini baru hanya dapat numbers yang sudah pernah dimunculkan di novelnya yaitu Kelam, Danu, dan Omega. Jadi dari segi hierarki, tentu Shadow atau Cheat lah yang paling atas karena dialah sang pendiri Shadow Garden sekaligus menjadi pemimpin mereka semua. Lalu di bawahnya ada 7 anggota utama yang awalnya direkrut langsung oleh Cheat sendiri dan juga mendapatkan pelatihan langsung darinya, yaitu Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, dan juga Eta. Mereka bertujuh sudah seperti pilar utama dalam organisasi itu dan punya hak untuk memerintah semua anggota di dalamnya. Walaupun di antara ketujuhnya, Nona Alpha lah yang paling dihormati dan disegani oleh anggota lainnya. Jadi misal kalau Nona Alpha sudah mengeluarkan perintah, maka 6 anggota lainnya juga sudah pasti setuju dan juga menurutinya. Namun di atas semua itu tentu saja keputusan Shadow lah yang paling mutlak dan perintah darinya sudah pasti di atas segalanya. Jadi misalkan 7 anggota utama sudah mengambil keputusan dalam suatu masalah dan menyusun rencana dengan sangat matang, tapi Shadow punya keputusan lain, maka keputusan Shadow lah yang jauh lebih diutamakan. Sekalipun keputusannya itu tidak dapat dimengerti atau bertentangan dengan keputusan Alpha dan 7 anggota utama lainnya. Karena memang perintah ataupun keputusan Shadow itu mutlak dan sudah pasti di atas segalanya. Lalu di bawahnya 7 anggota utama ada para numbers dan mereka lah yang menjadi bawahan langsung dari 7 anggota utama dan kedudukan mereka ada di atasnya anggota biasa. Namun di antara anggota biasa juga ada hierarki lagi yang menentukan kekuatan dan seberapa kuatnya mereka. Jadi di dalam organisasi itu yang berhak mendapatkan nama sejauh ini kan hanya Shadow, 7 anggota utama dan juga para numbers. Nah, berhubung nama yang mereka gunakan mengambil dari alfabet Yunani yang kalau di total jumlahnya ada 24, jadi kalau dikurangi anggota utama yang jumlahnya ada 7, berarti harusnya total anggota yang menjadi numbers itu ada 17. Baru setelahnya atau dari nomor 25 ke sana adalah anggota biasa dan mereka tidak punya nama di dalam organisasi atau lebih tepatnya hanya dijuluki dengan nomor urut masuknya mereka ke dalam organisasi itu. Seperti misalnya Rose Oriana yang masuk ke Shadow Garden di urutan ke-666, maka dia juga akan mendapatkan julukan sebagai nomor 666. Karena memang setiap orang yang masuk ke dalam Shadow Garden, mereka akan dihilangkan identitasnya dan tidak boleh menggunakan identitas asli mereka sebelumnya. Makanya untuk memudahkan komunikasi dan menjaga kerahasiaannya, para anggota biasa hanya dijuluki dengan nomor urut mereka. Cuma di antara anggota biasa juga ada tingkatan kekuatannya lagi dan mereka yang mendapatkan nomor 100 ke bawah itu dianggap lebih kuat dari anggota biasa lainnya. Walaupun hal itu tidak sepenuhnya bisa dijadikan sebagai patokan, karena pernah suatu kali nomor 559 atau yang punya nama asli Victoria sempat menantang bertarung salah satu anggota yang punya nomor 100 ke bawah dan ternyata Victoria keluar sebagai pemenangnya. Walaupun ya memang Victoria juga dikenal sangat kuat dan Shadow sendiri yang pernah menyelamatkannya sebelum bergabung ke dalam Shadow Garden. Jadi memang ada beberapa anggota biasa yang kemampuannya ataupun kekuatannya hampir setara dengan para numbers atau mungkin saja lebih kuat. Nah, jika anggota biasa seperti Victoria berhasil mengalahkan nomor 100 ke bawah dalam pertarungan yang adil, maka dia berhak untuk menantang salah satu dari numbers. Tapi sejauh ini belum dijelaskan jika Victoria berhasil mengalahkan salah satu numbers, apakah dia akan menggantikan numbers yang sudah dia kalahkan. Karena kan harusnya tidak semua numbers itu fokus dalam pertarungan, dan mungkin beberapa di antara mereka ada yang fokus di bidang lain seperti misalnya membantu Eta ataupun Gamma yang hampir tidak pernah turun langsung dalam pertarungan. Jadi mungkin yang boleh ditantang oleh anggota di bawahnya adalah mereka yang memang fokus dalam pertarungan dan biasa menjalankan misi yang sangat berbahaya. Lalu selanjutnya mari kita bahas siapa saja para numbers itu dan tugas seperti apa yang mereka lakukan selama ini. Jadi sejauh yang diketahui sampai saat ini, baru ada 4 numbers yang sudah pernah dimunculkan yaitu Kei, Lambda, Nu, dan Omega. Itu pun Kei dan Omega baru muncul di WN dan animenya, tapi belum pernah dimunculkan di light novel sampai volume 4-nya. Jadi ya kita bahas mereka bukan hanya berdasarkan light novelnya saja guys. Memang di animenya Kei dan Omega itu belum pernah disebutkan namanya, tapi mereka sudah sering muncul terutama di episode 11 dan 12-nya.
Mereka berdua adalah bawahan langsung dari Epsilon dan kemungkinan besar Epsilon juga lah yang telah menemukan dan melatih mereka selama ini. Dan karena Epsilon seringkali menjalankan misi di luar wilayah dan bahkan seringkali memasuki wilayah musuh untuk mencari informasi, jadi tentunya Kai dan Omega juga sangat ahli dalam menyusup dan juga mencari informasi. Kalau di web novelnya Kai dan Omega itu bahkan kadang disuruh untuk menyamar menjadi laki-laki dan kebetulan wajah dan penampilan mereka juga sangat menyerupai pria tampan walaupun ya aslinya emang cewek. Cuma ada alasan kenapa mereka berdua kelihatan sangat pendiam dan hanya bicara seperlunya saja. Jadi Kai dan Omega itu adalah orang yang fobia sosial atau selalu punya rasa cemas ketika sedang berinteraksi dengan orang lain yang masih baru bagi mereka. Pernah suatu kali di WE-nya pada saat mereka bertemu dengan Shadow secara langsung, mereka kelihatan sangat cemas dan juga gemetar ketakutan. Cuma Shadow yang melihat hal itu segera mengatasinya dengan cara mengajak mereka ngobrol santai sambil sekali memberikan nasihatnya dan hal itu terbukti bisa membuat mereka merasa lebih baik. Atau simpelnya waktu itu Kai dan Omega telah mendapatkan trik dari Shadow untuk mengobati fobia sosial mereka. Kai sendiri merupakan seorang elf dengan rambut pirang dan punya wajah yang kelihatan tampan. Sedangkan Omega merupakan half elf atau elf campuran dengan kulit gelap dan kelihatan lebih sangar. Ya, mereka bisa dikatakan sebagai numbers yang paling sering menjalankan misi di luar wilayah dan seringkali berhadapan dengan musuh secara langsung. Jadi tentu dari segi kekuatan mereka tidak perlu diragukan lagi, apalagi mereka adalah bawahan langsung dari Epsilon yang punya kontrol sihir paling tinggi di antara 7 anggota utama lainnya. Lalu numbers berikutnya adalah Lambda yang punya nomor 11. Kalau Lambda itu bisa dikatakan sebagai bawahannya Alpha dan juga numbers yang paling sering mendapatkan perintah langsung dari Alpha. Bahkan kekuatan dan kemampuan Lambda saja sama diakui oleh Alpha dan Lambda sampai diberikan tugas untuk melatih anggota baru. Jadi semua anggota baru yang masuk ke Shadow Garden mereka akan mendapatkan pelatihan langsung dari Lambda dulu sebelum nantinya menjalankan misi bersama anggota yang lebih berpengalaman. Mungkin semua anggota Shadow Garden memang diwajibkan untuk menguasai dasar-dasar pertarungan dan juga harus mampu memodelikan kostum selain body suit mereka. Sekalipun nantinya mereka akan ditempatkan di Mitsugoshi untuk membantu Gamma atau bisa juga di ruang penelitian untuk membantu Eta. Tentu bukan tanpa alasan kenapa Lambda yang ditugaskan untuk melatih anggota baru. Jadi dulunya sebelum mengalami kerasukan dan diselamatkan oleh Seven Shades, Lambda itu merupakan seorang prajurit yang tentunya sudah menguasai dasar-dasar pertarungan. Tidak hanya itu, Lambda juga punya sikap yang sangat tegas dan sangat setia pada perintah yang diberikan padanya. Jadi cara Lambda mendidik dan melatih anggota baru juga sangat tegas dan bahkan dia tidak segan untuk merusak ataupun merobek barang milik anggota yang akan dilatihnya. Lambda sendiri merupakan seorang elf dengan kulit gelap dan punya tubuh yang sangat kekar. Jadi badannya Lambda itu kelihatan cukup berotot walaupun dia seorang wanita dan bahkan jika menggunakan kostum selamnya, tubuh kekar Lambda masih kelihatan dengan sangat jelas. Lalu numbers berikutnya adalah Nu yang punya nomor 13. Tapi mengenai masa lalu dan tugas utama Nu kita sudah pernah bahas di konten breakdown animenya dan kalian juga sudah lihat seperti apa Nu di animenya. Ya, simpelnya Nu adalah numbers yang menjadi bawahan langsung dari Gamma dan selalu membantu Gamma dalam mengelola perusahaan Mitsugoshi. Cuma walaupun Nu sering kali membantu Gamma di Mitsugoshi, tapi Nu juga punya kemampuan bertarung yang sangat baik. Karena Gamma kan sangat lemah dalam pertarungan, jadi Nu yang merupakan bawahannya langsung punya tanggung jawab untuk selalu melindunginya. Terkadang Nu juga menjalankan misi lain yang berhubungan dengan sekte Diabolos walaupun yang masih di sekitaran kota Midgar. Karena wilayah itu merupakan tanggung jawab mereka untuk mengatasinya jika ada masalah yang berkaitan dengan sekte dan Shadow Garden. Pernah suatu kali perusahaan Mitsugoshi diserang oleh para kesatria bayaran yang cukup kuat dan bahkan beberapa di antaranya adalah para pejuang dari ras Beastmen. Tapi terbukti Nu bisa mengatasi mereka dengan sangat mudah dan sekaligus mencari informasi dari mereka. Karena selain jago bertarung dan menjadi mbak-mbak pelayan toko, Nu juga sangat ahli mengorek informasi dari musuhnya dan bahkan tidak segan untuk menyiksa mereka dengan sangat mengerikan. Tidak hanya itu, Nu juga sangat pintar merubah penampilannya dan itu merupakan kelebihannya dari dulu. Nu sendiri merupakan ras manusia yang cukup langka di Shadow Garden dan sejauh ini Nu adalah numbers yang paling sering muncul di light novelnya. Ya, itulah para numbers yang sudah dijelaskan sejauh ini, yaitu Kai, Lambda, Nu, dan Omega. Jadi simpelnya Kai dan Omega merupakan bawahan langsung dari Epsilon, lalu Lambda merupakan bawahan langsung dari Alpha, dan Nu merupakan bawahan langsung dari Gamma. Oh ya, sebenarnya masih ada beberapa informasi lain mengenai mereka di story gamenya, terutama Lambda yang sudah sering muncul di game. Cuma mungkin lebih baik kita bahas di konten lain aja guys, sekaligus bahas lebih lengkap mengenai cerita tambah di gamenya. Yo, ada Saweria dari Asia si paling insecure. Tes, nyoba dulu ntar gua sawer lagi. Oke, thank you Asias.
Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.